Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu part 2 perbandingan matematika SMP MTS kelas 7. Kemarin kita sudah mempelajari tentang perbandingan senilai, kemudian selanjutnya kita mempelajari tentang perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang punya sifat jika besaran yang satu bertambah besar, besaran lain justru makin kecil. Contoh A, yaitu perbandingan antara banyak pekerja dengan waktu yang diperuntukkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi maksudnya itu, semakin banyak pekerjanya, berarti hari untuk menyelesaikan itu akan semakin kecil. Nah, itu yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Kemudian yang kedua, yaitu adalah perbandingan antara waktu perjalanan dengan kecepatan pada jarak tertentu. Jadi semakin tinggi kecepatannya, ya, semakin tinggi kecepatan kita, berarti kan akan semakin cepat sampai. Nah, jadi semakin besar kecepatannya, maka waktu yang tempuh itu akan semakin kecil. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Jika A dan B memiliki hubungan perbandingan berbalik nilai, maka berlaku, ini ya. Nah, ini menjadi X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Jadi dibalik, ya, yang salah satu dibalik karena memang perbandingan berbalik nilai. Contoh soal. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaan selama 49 hari dengan 64 pekerjaan. Oleh karena suatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Banyak pekerja yang harus ditambah adalah titik-titik. Jawab, kita misalkan dulu, X itu adalah banyak pekerja yang harus ditambah. Dari permasalahan di atas diperoleh hubungan perbandingan berbalik nilai sebagai berikut ya. 49 hari ini ya, 49 hari ini akan diselesaikan oleh 64 pekerja. Kemudian yang kedua yaitu adalah ini 28 hari akan diselesaikan berapa orang. Nah, itu yang akan ditanyakan ya. Banyak pekerja tambahan yaitu 64 ditambah berapa agar pekerjaan tersebut bisa selesai dalam 28 hari. Jawab, 49 per 28 sama dengan 64 plus X per 64. Jadi dibalik ya. Ini tadi kan kalau ini 64-nya di atas, kemudian 64 plus X-nya di bawah. Kemudian sekarang dibalik, ganti 64 plus X-nya di atas, kemudian 64-nya di bawah. Sehingga 64 plus X sama dengan 49 kali 64. Ini dari perkalian silang ya. 49 dikali 64, kemudian dibagi 28. Kemudian bawahnya ini bisa saya sederhanakan 49 dengan 28. Sama-sama saya bagi 7 sehingga menjadi 7, 28-nya menjadi 4. Sehingga 64 plus X sama dengan 7 kali 64 per 4. Nah, ini kemudian ada yang bisa saya sederhanakan lagi, yaitu 64 dengan 4, yaitu 16 ya. Berarti sehingga 64 plus X sama dengan 7 kali 16 ya. 64 ditambah X sama dengan 112. Berarti X sama dengan, yaitu adalah 112 dikurangi 64, sama dengan 48. Nah, jadi banyak pekerja yang harus ditambahkan adalah 48 orang. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang skala. Skala merupakan perbandingan antara ukuran jarak atau panjang gambar denah, ini ya, ukuran jarak atau panjang sebenarnya. Skala digunakan antara lain pada peta, denah, dan rencana benda. Penulisan skala misalnya 1, nah titik 2 ini dibaca banding ya, 1 banding 50.000. Ini juga contohnya 1 banding 500.000. Ini adalah contoh penulisan skala. Peta dengan skala 1 banding 50.000 berarti setiap 1 meter jarak pada peta mewakili 50 cm pada jarak sebenarnya. Hubungan antara skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya sebagai berikut. Skala sama dengan jarak pada peta per atau banding jarak sebenarnya. Ya. Contoh soal. Seorang pemborong akan membangun kantor berukuran 25 meter kali 20 meter. Denah kantor digambar dengan ukuran 10 cm kali 8 cm. Skala yang digunakan pada denah kantor tersebut adalah titik-titik ya. Ini cirinya, salah satu ciri yaitu jarak sebenarnya itu biasanya satuannya meter. Kemudian kalau jarak pada peta itu biasanya satuannya adalah cm. Berarti ini yang jarak sebenarnya, kemudian ini adalah jarak pada peta. Jawab, misalkan P1 itu adalah panjang kantor dalam denah. Kemudian P2 yaitu adalah panjang kantor sebenarnya.
P1 sama dengan 10 cm, P2 sama dengan 25 meter. 25 meter kita jadikan cm terlebih dahulu, ya. Jadi harus sama-sama satuannya yaitu cm. Sehingga skala itu P1 banding P2 yaitu jarak kantor dalam denah banding jarak kantor sebenarnya, ya. 10 banding 2500. Saya sederhanakan yaitu saya bagi 10 semuanya agar menjadi 1 banding, ya. Sehingga menjadi 1 banding 250. Jadi, skala yang digunakan pada denah kantor adalah 1 banding 250. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Thank you for your attention. Tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.